Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans7. Khazanah, Ensiklopedia Islam Dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Bagi penggemar film The Avengers, istilah Asgardia tentu bukan hal yang asing. Inilah negeri dari pahlawan super bernama Thor. Asgardia digambarkan sebagai kerajaan di luar angkasa. Nama inilah yang digunakan oleh Dr. Igor Asurbeili, ilmuwan Rusia yang tengah meluncurkan proyek pembentukan negara baru di luar angkasa yang bernama Space Kingdom of Asgardia. Proyek ambisius yang diluncurkan pada bulan Oktober 2016 tampaknya tidak main-main. Ia bahkan berencana mendaftarkan negara Asgardia sebagai negara berdaulat ke Majelis Tinggi Persatuan Bangsa-Bangsa tahun depan. Proyek negara luar angkasa pertama ini ternyata juga mendapat respon besar dari masyarakat dunia. Hingga bulan Juni lalu sudah ada 500.000 orang yang mendaftar diri sebagai warga negara baru ini. Menariknya, 10.000 diantaranya adalah warga negara Indonesia. Jika PBB mengakui Asgardia sebagai negara yang berdaulat, maka warga negaranya bisa memiliki dua kewarganegaraan, warga negara Asgardia dan warga negara asalnya di bumi. Fakta kehidupan modern yang sudah mulai merambah luar angkasa untuk dijadikan tempat tinggal tentu memunculkan banyak tanya. Mungkinkah manusia hidup layaknya di bumi di luar angkasa? Bukankah Allah telah menciptakan berbagai galaksi dan planet dengan fungsinya masing-masing? Bukankah memang Allah telah menciptakan bumi sebagai tempat hidup dan kehidupan manusia? Seorang ulama kontemporer menjelaskan bahwa hidup di luar angkasa itu tidak mungkin dijalani manusia, karena Allah sudah menentukan tempat hidup manusia di bumi dengan segala sarana kehidupan yang telah disediakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya." Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 20. Pada kenyataannya, manusia hanya singgah dan hidup sementara di bulan, bukan menetap dan membentuk peradaban sebagaimana kondisi kehidupan umat manusia yang ada di bumi. Dalam ayat lain bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas berfirman, "Di bumi itu kamu hidup, dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 25. Dalam ayat ini, Allah telah menetapkan kehidupan dan kematiannya di muka bumi, bahkan kelak akan dibangkitkan di hari kiamat juga dari bumi. Pemirsa Khazanah, inilah batu yang paling mulia karena diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga melalui malaikat Jibril. Inilah Hajar Aswad. Jauh sebelum masa Nabi Muhammad SAW, batu ini sangat dimuliakan dari generasi ke generasi. Hingga pada masa Rasulullah, batu ini menjadi batu yang paling dimuliakan di muka bumi. Terlebih lagi Rasulullah SAW memerintahkan umat muslim untuk menciumnya ketika melaksanakan tawaf. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW datang ke Ka'bah, lalu diusapnya Hajar Aswad sambil membaca Bismillah Wallahu Akbar. Sejatinya, Hajar Aswad tak lebih dari batu biasa yang tidak memiliki kekuatan magis atau kesakralan apapun. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Demi Allah, aku tahu bahwa kamu hanya sebongkah batu. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu." Hadis riwayat Muslim. Hajar Aswad menjadi istimewa lantaran banyak riwayat mengatakan bahwa dengan mencium batu ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Tak heran jamaah haji maupun umroh sangat antusias untuk berusaha mencium atau menyentuh Hajar Aswad. Jika tidak sanggup menyentuhnya secara langsung, setidaknya jamaah dapat melambaikan tangan ke arah batu ini seraya bertakbir.
Meski tak bertuah, Hajar Aswad sangatlah istimewa karena bukan batu biasa layaknya batu-batu di muka bumi. Berdasarkan penelitian ilmiah, Hajar Aswad termasuk dalam jenis batu-batuan meteorit atau batu yang berasal dari luar bumi. Hal ini diperkuat oleh hadis-hadis sahih bahwa batu mulia ini berasal dari tempat yang belum dijamah oleh manusia, yaitu surga. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Hajar Aswad turun dari surga, padahal batu tersebut begitu putih, lebih putih daripada susu. Dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Hadis riwayat Tirmizi. Berdasarkan hadis ini, Hajar Aswad atau batu hitam awalnya tidaklah berwarna hitam seperti namanya, tapi berwarna putih memancarkan sinar yang sangat terang. Tapi karena dosa-dosa manusialah, batu ini menghitam. Tak banyak penjelasan bagaimana dosa manusia bisa merubah warna batu dari putih menjadi hitam. Sebagian ulama menyebutnya karena praktek syirik yang terjadi di Ka'bah sebelum Islam. Karena para penduduk Makkah menempatkan patung-patung di Ka'bah untuk dijadikan sesembahan. Dengan begitu, batu hitam ini bukanlah batu biasa. Itu sebabnya sepanjang sejarah, Hajar Aswad menjadi incaran banyak orang dan penguasa. Bahkan karena betapa inginnya orang-orang pada saat itu untuk memiliki batu ini, Hajar Aswad sempat menghilang karena dicuri oleh seseorang dari Bani Qarmati bernama Abu Tahir. Akibatnya, selama 22 tahun Ka'bah tidak memiliki Hajar Aswad, hingga akhirnya dikembalikan pada tahun 339 Hijriah. Karena kerakusan manusia, Hajar Aswad yang semula berupa bongkahan besar berdiameter sekitar 30 cm, kini tak lagi utuh. Akibat ulah manusia yang sangat ingin memilikinya, batu ini kemudian terbelah menjadi 8 serpihan batu-batu kecil yang ditempel di sebuah tempat seperti yang terlihat sekarang. Karena kemuliaannya itulah, sampai sekarang pun masih saja ada oknum jamaah yang berniat mencungkil Hajar Aswad. Hajar Aswad memang tak bertuah, tidak bisa mendatangkan kebaikan atau keburukan. Tapi batu hitam atau Hajar Aswad ini tetaplah batu yang bukan biasa, karena berasal dari surga. Dan apapun yang berasal dari surga, kelak akan kembali ke asalnya. Maka sebelum Hajar Aswad kembali ke surga, jangan sampai kita lewatkan untuk mencium atau menyentuhnya. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatilah, peganglah Hajar Aswad ini sebelum diangkat dari bumi. Ia berasal dari surga, dan setiap sesuatu yang keluar dari surga akan kembali ke surga sebelum kiamat. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyampaikan pada kita dalam sabdanya, demi Allah, Allah akan mengutus batu tersebut pada hari kiamat, dan ia memiliki 2 mata yang bisa melihat, memiliki lisan yang bisa berbicara, dan akan menjadi saksi bagi siapa yang benar-benar menyentuhnya. Hadits riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Selain Hajar Aswad, satu lagi batu yang dikabarkan berasal dari surga, yaitu batu yang terletak di sebelah Ka'bah, yang tercetak di atasnya telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga batu ini lebih dikenal dengan Maqam Ibrahim, atau tempat berpijaknya Nabi Ibrahim alaihissalam saat mendirikan bangunan Ka'bah. Ini berdasar pada penafsiran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rukun, Hajar Aswad, dan Maqam Ibrahim adalah 2 batu akik yang diturunkan dari surga yang telah Allah redupkan sinarnya. Kalau seandainya tidak demikian, niscaya sinarnya akan menyinari seluruh penjuru dunia dari timur sampai ke barat. Hadits riwayat Ibnu Hibban. Di dalam rumah kaca yang terletak sejajar dengan multazam inilah batu surga berada. Meski saat ini makam Ibrahim telah disepuh perak, kedua tapak kaki Nabi Ibrahim pada batu pijakan masih membekas dengan jelas. Di tempat inilah Nabi SAW menganjurkan untuk sholat 2 rakaat setelah tawaf. Jabir menuturkan tentang sifat haji Nabi SAW. Rasulullah SAW tawaf di Ka'bah 7 putaran, berlari kecil pada 3 putaran pertama dan berjalan pada 4 putaran. Kemudian beliau sholat di belakang makam 2 rakaat, lalu membaca ayat, dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat, seraya mengangkat suaranya hingga orang-orang mendengarnya. Oleh karena itu, sholat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf adalah sunnah bagi siapa yang memiliki kemudahan melakukannya.
Inilah salah satu perbedaan memperlakukan batu surga yang satu ini. Berbeda dengan Hajar Aswad, batu surga makam Ibrahim tidak dianjurkan untuk mengusapnya, tapi sholat di belakangnya. Komentar Qatadah menarik untuk disimak. Pada ayat, dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Di sini sesungguhnya yang diperintahkan adalah sholat di belakangnya, bukan mengusapnya. Maka sungguh umat sekarang ini telah membebani diri dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Dengan demikian, tidak ada syariat untuk mengusap batu mulia ini sebagaimana ditegaskan Ibnu Taimiyah. Sungguh telah sepakat para ulama atau suatu sunnah bahwa tidak disyariatkan menyentuh dan mencium makam Ibrahim. Selain batu-batu surga yang ada di muka bumi, ada bagian lain yang juga disebut-sebut akan berada di surga. Bukan batu, tapi taman, atau disebut dengan raudhah yang berarti taman. Memang tidak ada keterangan tentang asalnya, tapi Nabi menyebut tempat raudhah ini terkait dengan surga. Berada di Masjid Nabawi, posisinya antara mimbar dan makam Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, antara rumahku dan mimbarku adalah taman, raudhah dari taman-taman surga. Dalam riwayat lain ada tambahan redaksi, dan mimbarku kelak akan berada di atas telagaku. Makna hadis ini menyatakan bahwa area raudhah ini memiliki kemuliaan dan keutamaan. Barang siapa yang sholat di sini, seakan-akan ia telah duduk di taman dari taman-taman surga. Sehingga menjadikan sholat yang dilakukan di tempat ini berpahala banyak. Itu sebabnya kawasan raudhah selalu dipenuhi jamaah haji atau umrah demi meraih kemuliaan. Penjelasan Al-Qadhi Iyad menarik untuk disimak. Bahwa ungkapan salah satu taman surga dalam hadis ini mengandung dua kemungkinan makna. Pertama, tempat ini menyebabkan masuk surga, dan bahwa doa serta sholat di dalamnya layak mendapatkan balasan seperti itu. Makna kedua inilah yang menarik, bahwa raudhah kelak akan Allah pindahkan secara fisik ke surga. Pendapat ini dikatakan oleh Ad-Daudi. Artinya, areal raudhah dari mimbar Nabi hingga makamnya merupakan areal istimewa yang kelak akan dipindahkan Allah ke surga. Dari keterangan ini memang tak ada penjelasan apakah tempat ini memang berasal dari surga, lalu kelak akan juga diangkat kembali ke surga, akan tetapi cukuplah jika tempat ini kelak akan berada di surga, yang berarti raudhah ini bukanlah tempat biasa, tapi sangat istimewa. Maka bagi siapapun yang berada di tanah suci, jangan lewatkan beribadah di tempat ini, karena kemuliaan pun tengah menanti. Maha suci Allah, betapa mulianya tanah suci dengan segala benda-benda surgawi di dalamnya.